Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Permatasari, NIM 34 2018 006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada materi ekosistem di SMP Negeri 29 Oku. Pada bab 1, pendahuluan latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu rendahnya mutu pendidikan menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Proses pembelajaran di Indonesia yang tidak efektif dan efisien merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru dengan penggunaan metode pengajaran verbalistik atau ceramah, dan minimnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan sarana dan prasarana seperti laboratorium dan penunjangnya belum optimal. Siswa kurang dilatihkan literasi sains dan keterampilan sosial sehingga siswa lebih banyak menerima pengetahuan dari guru dan tidak dilatih untuk mencari atau menambah pengetahuannya sendiri, sehingga mengakibatkan kemampuan berpikir peserta didik tidak berkembang. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu, adakah pengaruh model pembelajaran guided inquiry terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada materi ekosistem di SMP Negeri 29 Oku. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran guided inquiry terhadap hasil belajar pada siswa kelas 7 pada materi ekosistem di SMP Negeri 29 Oku. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, yaitu model pembelajaran guided inquiry berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada materi ekosistem di SMP Negeri 29 Oku. H0, yaitu model pembelajaran guided inquiry tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada materi ekosistem di SMP Negeri 29 Oku. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru, yaitu secara umum dapat memberikan masukan terhadap guru dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mutu dan hasil belajar peserta didik pada materi ekosistem kelas 7 SMP Negeri 29 Oku. Yang kedua yaitu bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dalam membekali diri peneliti sebagai calon guru untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang efektif diterapkan pada pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagi peserta didik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, adapun ruang lingkup dan keterbatasan masalah. Yang pertama, ruang lingkup. Untuk membatasi masalah agar tidak salah mengartikan apa yang dimaksud dari penelitian ini adalah A. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 7 SMP Negeri 29 Oku. B. Objek penelitian, penerapan model pembelajaran guided inquiry pada materi ekosistem untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang C. Parameter, yaitu parameter yang digunakan adalah hasil belajar peserta didik, yaitu hasil belajar pretest, posttest, dan nilai akhir peserta didik kelas 7 SMP Negeri 29 Oku tahun ajaran 2021-2022 setelah penerapan model pembelajaran guided inquiry. Yang kedua yaitu keterbatasan penelitian. Berdasarkan latar belakang, keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hasil belajar yang ditingkatkan yaitu pada pelajaran biologi materi ekosistem kelas 7 SMP Negeri 29 Oku. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran guided inquiry. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Model pembelajaran guided inquiry. Inquiry terbimbing atau guided inquiry merupakan sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan merancang dan menemukan sendiri konsep-konsep fisika
akan membuat materi tersebut lebih lama tersimpan di dalam ingatan siswa. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif peserta didik yang diperoleh dari selama proses pembelajaran. Pada bab 2, kajian pustaka. Poin yang pertama yaitu model pembelajaran guided inquiry. Inquiry terbimbing atau guided inquiry adalah suatu model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan antar konsep di mana siswa merancang sendiri prosedur percobaan, sehingga peran siswa lebih dominan, sedangkan guru membimbing siswa ke arah yang tepat atau benar. Poin yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran guided inquiry. Yang pertama ada orientasi, merupakan langkah untuk membina suatu pembelajaran yang kondusif. Tahap-tahap orientasi yaitu menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang ingin dicapai oleh peserta didik. Menjelaskan langkah-langkah kegiatan model inquiry kepada peserta didik untuk mencapai tujuan, memberikan motivasi dengan menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Guru memberikan peserta didik pada suatu persoalan atau permasalahan yang mengandung teka-teki. Proses mencari jawaban tersebut merupakan hal terpenting dalam pembelajaran inquiry untuk memperoleh pengalaman melalui proses berpikir peserta didik. Yang ketiga, yaitu merumuskan hipotesis. Peserta didik diberikan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk memberikan hipotesis dari permasalahan yang dibahas. Yang keempat, yaitu mengumpulkan data, adalah proses mental yang sangat penting dalam mengembangkan intelektual. Pembelajaran inquiry dikarenakan aktivitas yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Yang kelima, yaitu menguji hipotesis, adalah mengembangkan kemampuan berpikir kebenaran jawaban rasional, artinya yang tidak hanya berdasarkan argumentasi, tetapi didukung oleh data yang ditemukan dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir yaitu dapat merumuskan kesimpulan, adalah proses mendeskripsikan temuan berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran guided inquiry, yaitu kelebihannya yang pertama, guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa yang berpikir lambat atau siswa yang mempunyai inteligensi rendah tetap mampu mengikuti kegiatan yang sedang dilaksanakan, dan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan. Adapun kekurangan pembelajaran guided inquiry yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikan memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi, maka strategi ini tampaknya akan sulit diimplementasikan. Poin selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu kondisi jasmani dan rohani siswa, kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, minat, latihan, dan kebiasaan belajar, motivasi pribadi, dan konsep diri. Yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, yaitu kondisi lingkungan di sekitar siswa, pendekatan belajar, kondisi keluarga, guru, dan cara mengajarnya, kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar,
yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. Selanjutnya yaitu pada bab 3, metode penelitian. Nah, yaitu ada waktu dan tempat penelitian ini, yaitu waktunya penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan dan disesuaikan dengan jadwal pembelajaran mengajar di SMP Negeri 29 Oku. Tempat penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 29 Oku. Adapun rancangan penelitian, yaitu penelitian ini mengacu pada pendekatan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian quasi eksperimental design atau eksperimen semu, yaitu penelitian yang menerapkan dua perlakuan yang berbeda, di mana sampel kelompok eksperimen ditentukan model pembelajaran guided inquiry. Kemudian pada kelompok kontrol diterapkan pembelajaran konvensional. Pada slide selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 29 Oku. Tahun ajaran 2021-2022. Sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Adapun instrumen pada penelitian ini yaitu lembar observasi. Lembar observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes dan lembar observasi. Pedoman observasi berisi sebuah daftar aktivitas siswa yang mungkin timbul dan akan diamati. Yang kedua yaitu tes hasil belajar. Tes hasil belajar adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam penelitian ini. Tes yang digunakan yaitu ada pretest dan posttest. Pretest yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik sebelum penerapan model guided inquiry. Bentuk soal yang digunakan yaitu soal pilihan ganda. Kemudian yaitu posttest, yaitu tes yang diberikan kepada peserta didik setelah penerapan model pembelajaran guided inquiry. Bentuk soal yang digunakan yaitu soal pilihan ganda. Pada poin E yaitu pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode interview, yang ketiga yaitu metode tes prestasi. Nah, metode observasi yaitu teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung pada saat pengambilan data aktivitas belajar siswa. Observasi tersebut dilakukan dengan melihat, mengamati sendiri, dan mencatat perilaku peserta didik dan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua, metode interview atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi. Yang ketiga yaitu metode tes prestasi, yaitu teknik pengambilan data untuk mengetahui peningkatan hasil belajar yang dilakukan dengan memberikan soal dan peserta didik menjawabnya. Tes prestasi dilakukan setelah peserta didik mendapatkan tindakan kelas atau setiap akhir pelajaran. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Nah, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah sampel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan langkah sebagai berikut. Hipotesis: H0 data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1 data sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Taraf signifikansinya yaitu 0,05. Nah, yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel mempunyai varian yang homogenitas atau tidak. Uji homogen menggunakan varian besar dan varian kecil dengan rumus F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, yang ketiga yaitu uji hipotesis.
Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini diterima atau tidak.